Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat berkumpul walaupun melalui Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi KKN Angkatan ke-46 semester ganjil tahun 2021-2022. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir. Yang sama-sama kita hormati di dalam room Zoom meeting ini, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini, SSI MPD, dan juga yang sama-sama kita hormati Kabid Pengabdian Masyarakat sekaligus Ketua KKN Angkatan ke-46 Ibu Endang Sri Suyati MPD, juga Bapak dan Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, serta mahasiswa-mahasiswi sosialisasi KKN Angkatan ke-46 yang sama-sama kita banggakan. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini adalah sosialisasi yang mana nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala LP2M dan juga nanti akan dilanjutkan dengan Ketua KKN Angkatan 46, mohon maaf. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab terkait hal-hal yang mengenai jalannya KKN Angkatan ke-46. Untuk memulai sosialisasi kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya yaitu penyampaian sosialisasi KKN Angkatan ke-46 semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Langsung saja kepada Kepala LP2M UMPR, kepada Ibu Dr. Nurul Hikmah Kartini SSI MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Eko. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabid Pengabdian Masyarakat, teman-teman panitia dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya semester 7 ya, tahun akademik 2021-2022. Kegiatan ini merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan KKN. Nah, jadi sosialisasi ini sekalian untuk memulai ya pendaftaran KKN di semester 7. Ini baru bergabung juru nggak sampai 100 ya. Ini banyak juga sebenarnya anak-anak mahasiswa ini. Padahal link sudah kita bagikan di IG, baik di LP2M maupun di IG UMP. Jadi teman-teman mahasiswa, saya berharap kalian melek teknologi ya. IG kampus, IG LP2M, media sosial milik unit kerja itu harus kalian ikuti, harus kalian follow, harus kalian subscribe. Tapi khusus ini ya, akun TikTok tidak saya perkenankan untuk di KKN. Ya, jadi ini kita pertegas di sini untuk menghindari segala sesuatu hal yang menyebabkan nanti pencemaran nama baik pada kegiatan. Kita akan mulai. Di mute dulu Bu Endang. Oke. Baik, kita akan mulai sosialisasi hari ini. Nah, panitia KKN, nah yang wajib mahasiswa ketahui di LP2M itu ada 9 orang
ya. Jadi tidak hanya saya atau Bu Endang. Jadi ada Pak Iqbal, ada Mbak Rahmah, ada Bu Sahrida, ada Pak Azhari, ada Bu Rizkika, ada Pak Anzar, dan ada Mas Eko. Ya, jadi ada 9 orang nanti yang bertanggung jawab dalam kegiatan kepanitiaan KKN ini. Nah, apa sih KKN? Ya, KKN ini adalah mata kuliah wajib nasional. Di beberapa perguruan tinggi mungkin berbeda bobot SKS-nya. Nah, kalau di tempat kita, KKN itu 4 SKS. Ya, jadi syarat yang harus utama kalian penuhi adalah sudah melebihi dari 100 SKS, baru bisa mengambil mata kuliah ini. Nah, jadi KKN ini adalah program nasional pendidikan ya, yang dimulai pada tahun sekitar 70-an supaya apa? Mendidik mahasiswa ini memiliki jiwa pengabdian. Nah, memiliki jiwa pengabdian, mengimplementasikan keilmuannya ke masyarakat. Jadi ruh itulah yang harus kalian pegang di awal ya. Jadi ada bentuk pengabdian, apa implementasi ilmu yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi hal-hal di luar yang bentuk pengabdian tadi nggak usah di blow up, nggak usah di upload ya kalau memang tidak ada berguna. Nah, jadi kita menghindari segala sesuatu hal ya yang menyebabkan nanti mata kuliah kalian ini bisa berkurang nilainya. Makanya kami sosialisasikan segala sesuatunya. Nah, komponen KKN ini tidak hanya dari mahasiswa dan perguruan tinggi. Ada poin utama yang paling penting yaitu apa? Masyarakat. Nah, jadi ada mahasiswa, ada perguruan tinggi, dan ada masyarakat. Jadi kalian tidak jalan sendiri ya, kalian terjun ke masyarakat. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya teman-teman mahasiswa. Skema KKN di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ada beberapa macam. Ada KKN amal usaha, ya kami mengenal dengan istilah KKN AUM. Yang kedua ada KKN etnografi, atau kita kenal dengan istilah KKN luar daerah. Yang ketiga ada KKN nasional, ya KKN Muhammadiyah Aisyah, KKN MAS ya singkatannya. Kemudian ada KKN luar negeri dan ada KKN skema khusus. Skema khusus ini bisa terkait dengan kampus Merdeka atau skema lainnya yang bisa kita sebagai bentuk pengabdian yang setara dengan kegiatan KKN. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah KKN AUM. KKN AUM ini ya amal usaha Muhammadiyah, KKN yang dilaksanakan dengan kegiatan pemberdayaan amal usaha Muhammadiyah yang terletak di ranting, cabang, dan daerah Muhammadiyah. Kegiatannya dibagi menjadi kegiatan fisik, non-fisik, dan pengelolaan lingkungan hidup. Di semester ganjil tahun akademik 2021-2022 untuk kelas non-reguler dan kelas bekerja, semuanya ya, tidak hanya untuk non-reg tapi reguler juga. Lokasi ada di AUM, Palangkaraya, Kasongan, Pulang Pisau, dan lainnya. Nah, skema yang kedua, KKN etnografi atau di daerah ya. Semester ganjil ini kita tiadakan. Nah, karena kan kendala PPKM. Nah, kalau nanti kondisi pandemi kita sudah mulai mereda, nah insya Allah nanti skema ini akan kembali kita buka. KKN nasional, nah ini perlu diperhatikan juga buat teman-teman ya. KKN nasional ini adalah kegiatan yang tergabung dalam konsorsium ya dari seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia dengan kegiatan pemberdayaan ranting Muhammadiyah. Lokasinya di mana? Ya ditetapkan oleh panitia pusat. Angkatan pertama yang sekarang lagi berjalan ya itu lokasinya ada di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, kebetulan UMPR ini mengirim 9 orang mahasiswa ya untuk masuk berkegiatan KKN nasional. Angkatan kedua insya Allah nanti akan di lokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini memang belum dibuka ya, jadi nanti ini kami ada sosialisasi tersendiri ya untuk KKN nasional ini apabila sudah dibuka oleh panitia pusat. Ini hanya kami menyampaikan saja di awal gitu ya. Mungkin ada yang berminat nanti ya bisa nanti menunggu berarti nanti inputnya di semester 8 KKN-nya bukan di semester ini bagi yang ingin mengambil KKN nasional karena pelaksanaannya itu dilaksanakan di libur semester. KKN luar negeri. Nah, kalau luar negeri ini untuk sementara ditiadakan ya karena masa pandemi corona.
Kalau di KKN amal usaha, nah seperti yang saya sampaikan tadi, semester ini kita terfokus di Palangkaraya, di Kasongan, kampus Pulang Pisau. Dan bagi mahasiswa yang tidak bisa turun ke 3 lokasi tersebut, maka diperkenankan untuk ber-KKN di daerah mereka masing-masing, dengan catatan di daerah tersebut terdapat amal usaha Muhammadiyah. Maka kita akan akomodir, kalian boleh berkegiatan di kampung kalian atau di kabupaten kalian, ya, dengan catatan di situ ada amal usaha Muhammadiyah. Entah itu TK, entah itu SD, ya, entah itu SMP atau SMA dan seterusnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ada lebih ke sesi tanya jawab, ya. Nanti Bu Endang akan memaparkan timelinenya sekaligus biaya KKN-nya, ya, peruntukannya untuk apa saja. Mungkin itu dari saya, Eko. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen, Eko. Ini wajib subscribe ya teman-teman mahasiswa ya. Karena semua informasi, video-video kita berzoom, kami akan mengupload di akun YouTube LP2M. Nanti kita akan cek saat pendaftaran mana yang sudah subscribe dan mana yang sudah follow Instagram. Sehingga informasi itu tidak akan ketinggalan gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Iya. Oh, ada. Itu apa? Lanjutkan. Terkendala jaringan kayaknya, Bu. Mungkin saya menggantikan hostnya, Pak Eko. Sudah kita dengarkan tadi arahan dari Ibu Kepala LP2M. Selanjutnya kita ke Kabid Pengabdian Masyarakat, yang mana juga adalah Ketua Panitia KKN. Saya persilahkan kepada Bu Endang. Silakan, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak LP2M, Ibu Dr. Nurul Himah Kartini, dan yang terhormat teman-teman panitia, ada Bu Rahma, ada Pak Eko, ada Pak Iqbal, ada Bu Syahida, dan lainnya. Untuk pagi hari ini, ya, kebetulan saya laporkan Bu Enaka, sebetulnya kami sudah menyampaikan kepada Kaprodi, ya, ada 12 itu tentang sosialisasi, dan pengumuman di web, di IG, ya, LP2M, kayaknya beberapa hari, 5 hari sebelumnya kami sudah mengumumkan. Demikian halnya dengan teman-teman mahasiswa kebetulan yang mengambil mata kuliah dan saat ini baru mau menginput KKN dalam semester ganjil ini. Ya. Tapi mungkin beberapa banyak yang nggak buka atau mungkin informasinya itu belum disampaikan beberapa di Kaprodi, barangkali ada kegiatan yang lebih utama, tetapi tidak menutup kemungkinan kami tetap melanjutkan sosialisasi kuliah kerja nyata KKN angkatan 46. Baik, teman-teman semuanya, ya, ini ada 80 tujuan ya yang sudah bergabung, tapi rencananya kami ini pendaftarannya sampai maksimal 300-an lah kalau misalkan dilihat dari semester 7 ini yang mendaftar. Baik, untuk teman-teman semuanya, seluruh prodi ya yang menginput semester ganjil ini KKN angkatan 26, ini banyak menguntungkan bagi Anda karena tetap pendaftaran ini dibuka
1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. Tujuannya adalah teman-teman yang kira-kira belum bisa mengumpulkan dana, jadi terus terang dalam KKN ini dananya tetap ya dengan semester 45 kemarin ya sebesar 2 juta rupiah. Pendaftaran ini dibuka ada tiga link ya maksud saya. Ada kelas reguler Palangkaraya ya dengan sudah dipaparkan di web juga ya. Ada kelas non reguler Palangkaraya, Pulang Pisau, non reguler maksud saya, Palangkaraya, Pulang Pisau dan Kasongan atau Katingan. Ada kelas reguler, non reguler, domisili tempat tinggal. Jadi misalkan teman-teman sekarang masih berdomisili tinggalnya misalkan di Muara Teweh, ya. Silahkan Anda mendaftar, tapi nanti KKN-nya lokasinya adalah di mana Anda tempat tinggal, ya. Seperti yang sudah ditemukan sama Kepala PDM tadi, di mana Anda bertempat tinggal, namun ada amal usaha Muhammadiyah, misalkan di TK Muhammadiyah di situ di TK Muhammadiyah itu ada SD, SMP, SMA ataupun di dalam forumnya misalkan PDA ya Bu ya, PDM ya Bu, PDM di situ ya. Untuk dalam hal ini untuk formulirnya ya, formulirnya itu nanti di situ setelah Anda membuka apa namanya tuh linknya di situ, linknya pendaftaran, tentu ada menu-menu yang harus Anda penuhi. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silahkan nanti Anda membacanya di bawahnya lagi, dan kalau belum jelas lagi, nanti bisa Anda WA panitia, tapi jangan WA terus tapi tidak membaca di dalam template-nya itu ya. Pendaftaran mulai ya. Mahasiswa tentunya menginput ya. Pastikan Anda menginput dalam kondisi SKS-nya Anda 100 SKS. Kalau kurang dari 100 SKS, Anda tidak bisa mengikuti KKN. Input dulu ya. Setelah tentunya Anda menginput ya, jangan Anda ini ada sudah terjadi, sudah menginput ternyata Anda batal mengikuti KKN dan tidak bisa dirubah lagi. Tentunya tidak menguntungkan bagi Anda karena itu berpengaruh pada penilaian atau nilai di akhir semester Anda. Kosong tentunya tidak akan ikut KKN. Hal-hal itu terjadi. Jadi KKN jangan ikut-ikutan, tetapi KKN ini benar-benar program Anda untuk menyelesaikan SKS di dalam S1 itu. Lalu mahasiswa melakukan pembayaran KKN di mana-mananya, tentunya ada nanti keterangan atau Anda membaca di pendaftaran ya, panduan juga ada. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran KKN melalui Google Form yang sudah disediakan panitia ya, dan mengupload dokumen persyaratan tadi itu ya. Apa-apa persyaratannya, ada slip pembayarannya, di mana Bu bayarnya sudah ditertera di situ, banknya, rekeningnya dan sebagainya. Bukti input KKN, ada transkrip nilai. Transkrip nilai itu tidak harus ada, yang penting Anda itu mendapatkan transkrip nilai dari misalkan tidak harus datang ke BAA, kalau misalkan Anda sudah menyelesaikan kan bisa mendownloadnya. Foto ukuran 3x4, latar belakang biru ya. Bukan latar belakangnya di depan pasar dan sebagainya ya, itu ada terjadi juga ya. Lalu surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat itu boleh dari puskesmas, boleh dari dokter ya. Ya, puskesmas terdekat di mana Anda tempat tinggal ya. Lalu surat keterangan bekerja bagi yang sudah bekerja. Keterangan bekerja ini, Bu, misalkan saya tuh bekerja bukan di kantoran, misalkan di perusahaan apa gitu ya. Yang menentukan atau tanda tangannya itu adalah kepalanya langsung. Misalkan Anda ikut orang, misalkan di perusahaan kayu misalkan, ya perusahaan kayu itu boleh aja yang mempunyai itu aja, boleh. Jadi tidak harus direkturnya di atasnya, enggak, yang dekat di bawah apa namanya itu kepemimpinan Anda.
Lalu dokumen fisiknya ya itu kesehatan, bukti slip pembayaran, bukti input tentu sama ya. Tuh. Lalu mahasiswa menyerahkan berkas fisik persyaratan pendaftaran ke panitia LP2M. Karena ini masa pandemi dan masih PPKM ya, bukti itu bisa saja Anda menginformasikan ke panitia ya setelah Anda mengisi Google Form-nya itu scan dan sebagainya, buktinya yang harus Anda itu adalah nanti silahkan dititipkan sama temannya, boleh untuk dikumpulkan ke LP2M atau difoto ya, lalu dikirimkan ke panitia kalau saya sudah membayar. Itu yang penting adalah slip pembayaran itu untuk apa namanya itu dilaporkan di universitas bahwa Anda layak mengikuti KKN. Kalau di LP2M itu pelaksanaan aja, tetapi berkas-berkasnya tentu harus dilaporkan di universitas. Baik, selanjutnya dalam dokumen fisiknya ya ini saya ulangi lagi, keterangan bekerja ini dibuat Anda sendiri, tapi yang tanda tangan tentunya atasan Anda langsung. Lanjut Pak Iqbal, bisa ke ini. Ya. Lalu dalam KKN angkatan 46 skema amal usaha Muhammadiyah ini di dalam buku panduan kami rinci ya, kami rinci kegiatan, tapi ini kalau misalkan waktunya itu ada berubah 1 atau 2 hari ya, 1-2 hari itu akan kami perbaiki ya di dalam panduan. Tapi yang sekarang ini kami berikan pada Anda semua adalah sosialisasinya ya, minggu keempat sekarang ini ya. Pendaftaran itu dibuka tanggal 16 Agustus, ditutup tanggal 27 September. Apabila Anda kendala, misalkan sebelumnya itu informasi apa sebetulnya masalah dan kendalanya. Sebelum bukan 27-nya, tetapi seminggu sebelum tanggal 27 itu Anda mengutarakan apa kesulitannya atau masalah Anda yang hadapi. Oke. Lalu penetapan kelompok setelah saya sudah mendapatkan pendaftaran sampai tanggal 27 ini karena pelaksanaan KKN itu bulan Oktober, tanggal minggu pertama ya di dalam bulan Oktober ini akan ada pemetaan kelompok-kelompok. Walaupun di dalam ada mahasiswa yang melaksanakan di luar daerah, tentunya akan termasuk digolongkan satu kelompok. Misalkan ada yang langsung di tempat tinggalnya Muara Tewe 3 orang, kan 10 orang nanti satu kelompok dinyatakan kamu ikut kelompok ini. Tetapi walaupun pelaksanaannya di daerah Anda tempat tinggal, tetapi harus ada kami kelompokkan satu kelompok dan satu DPL tentunya seperti itu. Lalu orientasi pembimbing ini ada DPL-nya ya, nanti kita orientasi bagaimana siapa-siapa DPL-nya itu minggu kedua Oktober ya. Pengantaran ya, pengantaran ini sebelum pengantaran kita akan mengadakan pembekalan langsung dengan pembukaannya tanggal 7 Oktober rencana kami ya. Tanggal 7 Oktober ini pembekalan sekaligus pembukaan KKN angkatan 46. Lalu ada pengantaran. Pengantaran ini bukannya misalkan Anda misalkan di daerah di mana Bu? Yaitu misalkan lihat virtual bisa. Ya, siapa yang bertanggung jawab di situ? Untuk apa pengantaran ini? Komunikasi antara DPL dan tempat Anda akan melakukan kegiatan itu tadi. Pelaksanaan kerja lapangannya tanggal 10 Oktober sampai 18 Desember 2021 ya. Lalu ada supervisi internal ya. Supervisi internal itu tentunya memantau kegiatan fisiknya sampai di mana, non fisiknya sampai di mana, PH-nya sampai di mana. Lalu setelah Anda melakukannya pelaporan itu dikonsultasikan, itu ada seminar hasil juga ya. Ini kisaran tanggal 19 sampai 28 Desember 2021 ya.
Di selang Anda kegiatan akhir itu boleh konsultasi di DPL, dosen pembimbing lapangan, dan tentunya ada jadwal seminar hasil. Seminar hasil itu dipresentasikan di hadapan DPL dan salah satu panitia nanti yang ditunjuk untuk mendampingi saat Anda seminar hasil. Apa-apa saja yang di seminar hasilkan tentunya nanti ada dalam pembekalan itu nanti kita sampaikan. Ya. Batas akhir pengumpulan laporan, ya, ini agak longgar semester ini, yaitu tanggal 4 Januari 2022. Nah, penutupannya lalu tanggal 6 Januari 2022. Lalu setelah ada penutupan, DPL nanti mengumpulkan nilai, lalu rekapitulasi pengumpulan nilai di BAA tanggal 10 sampai 11 Januari. Karena terakhir pengumpulan nilai apa semuanya adalah tanggal 24 Januari 2022 di semester ganjil sesuai dengan jadwal UMP yang sudah ditandatangani Pak Rektor. Ya, jadi kami menyesuaikan ini. Nanti apabila di dalam kegiatan ini ada mundur 1 hari 2 hari atau maju sedikit, itu akan kami rubah di dalam panduan KKN 46. Kemudian dalam skema amal usaha KKN angkatan 45, kebetulan di sini adalah amal usaha AUM ya, skemanya AUM saja. Bentuk kegiatannya itu adalah ada pembekalan, tadi itu ada kegiatan kerja lapangan, itu 8 pertemuan, atau fisiknya itu ya, ada kegiatan non fisik 4 pertemuan. Kegiatan kerja lapangan ya, pengelolaan lingkungan atau lingkungan hidup atau PLH, ini mungkin berapa Pak? 1 atau 2? 1 ya. Ya, konsultasi, laporan seminar hasil 2 pertemuan, artinya Anda harus intens. Ibu, bagaimana Bu kalau konsultasi laporan itu apakah kita semuanya? Tentunya nanti akan dijelaskan pada saat pembekalan ya. Pada saat pembekalan itu nanti runtut dari apa itu kegiatan fisik itu seperti apa, kegiatan non fisik itu seperti apa, PLH itu seperti apa, konsultasinya itu bagaimana, nanti akan dijelaskan saat pembekalan yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2021. Oke, laporan ya. Laporan akhir ya. Ini bentuknya ada video kegiatan per individu dan diupload ke YouTube ya, dikirimkan ke email LP2M. Ini ya emailnya, wajib dikonsultasikan dengan DPL, dosen pembimbing lapangan ya. Lalu yang ketiga adalah laporan akhir merupakan laporan per individu. Walaupun nanti dijadikan 1 per kelompok. Misalkan 1 kelompok ada 12 orang, yaitu nanti laporannya per individu, tetapi bentuknya adalah per kelompok. Laporan akhir sebelum diseminarkan, ya, diseminar hasilkan itu wajib dikonsultasikan ya. Kalau misalkan sudah konsultasi penuh, DPL-nya sudah, silakan untuk seminar hasil, Anda akan mengikuti seminar hasil sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia. 5. Perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kegiatan ya, yang mempresentasikan adalah kelompok. Tetapi adalah misalkan ketua kelompoknya tidak bisa atau berhalangan, boleh diwakilkan sesuai dengan amanat ketua kelompok siapa yang berhak mewakilinya. Ini yang hadir oleh seluruh ya, dihadiri oleh seluruh kelompoknya tadi. Kalau misalkan 12 kelompok, ya personilnya 12 kelompok harus wajib hadir dan dihadiri juga oleh DPL. Demikian pula perwakilan panitia 1 biasanya untuk lead-nya. Kemudian yang keenam, laporan akhir pelaksanaan dikumpulkan sesuai jadwal yang ditentukan di buku panduan KKN 46. Oke, teman-teman semua ya, jangan lupa men-follow ya di IG ya. IG-nya itu ada IG LP2M, mungkin ada IG ke Universitas itu biasanya juga
sampaikan subscribe-nya di YouTube LP2M UMPR ya. Lalu web resmi LP2M ini ada ya, LP2M UMPR https ya. Itu sudah tertera di layar ini lp2m.umpr.ac.id ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ini saya katakan tadi ada mahasiswa saya pengumuman di IG tentang sosialisasi adanya pendaftaran saja ada ya. Jadi teman-teman yang masih kuliah ya itu wajib sebetulnya melihat-lihat. Jadi yang dilihat-lihat itu ya nggak boleh aja film mendownload misalkan drakor boleh aja, tapi jangan lupa kuliah Anda juga penting ya untuk dilihat ya. Kalau misalkan nanti ketinggalan informasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Anda. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Nanti setelah ini silahkan Anda memberikan pertanyaan apa saja dan wajib Anda bertanya supaya bisa kejelasan. Sebelumnya kalau misalkan kegiatan-kegiatannya nanti akan disampaikan saat pembekalan. Mudah-mudahan teman-teman semua ya untuk pendaftaran sesuai dengan jadwal ini. Saya ulangi lagi, apabila ada yang masalahnya itu tidak masalah untuk berjamaah ya. Maksud saya berjamaah berbondong-bondong tanya, masalahnya kan satu orang beda-beda. Jadi bertanyanya itu ya beda-beda apa masalahnya. Jangan ayo rame-rame kita sama-sama yuk punya masalah, tidak ya. Masalahnya itu bisa diselesaikan di dalam satu ya panitia, jangan ke atas ya. Saya usahakan di panitia saja ya. Jangan sampai ke atas dulu masalah KKN. Saya tidak mau masalah ini ke atas dan sebagainya. Masalah diatasi di dalam panitia dulu. Kalau masalah panitia ini tidak bisa memecahkan masalah, saya akan konsultasi dengan kepala LP2M ya. Mudah-mudahan masalahnya tidak diselesaikan ya, bisa diselesaikan sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Itu kira-kira teman-teman silakan kalau ada memberikan pertanyaan pada lewat hostnya, lewat Pak Iqbal atau Pak Eko. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iqbal sebagai moderator. Apakah dibuka sesi tanya jawab, Pak Iqbal? Oke, silakan ke teman-teman mahasiswa. Apabila ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Nanti Bu. Ini ada dari Tati. Assalamualaikum, maaf mau bertanya, saya dari Tati dari Lamandau. Bagaimana misalkan kalau di Lamandau belum ada amal usaha Muhammadiyah seperti TK, SD, SMP dan SMA? Silakan mungkin Ibu Nurul atau Bu Endang yang bisa menjawab. Oke, saya jawab ya. Itu di mute dulu Pak, ada peserta yang nggak di mute tuh. Ibu. Baik, Tati, karena ini skema amal usaha, maka wajib di amal usaha. Jadi kita di 2 kabupaten di Kalteng ini ada 2 kabupaten yang belum memiliki amal usaha ya, yaitu Kabupaten Gunung Mas dan di Kabupaten Lamandau. Lamandau ini baru ada rintisan untuk membuat masjid, jadi itu belum ya, sehingga untuk di Lamandau tidak bisa skema amal usaha. Kamu harus turun ke Palangka ya. Bagaimana Tati? Sudah jelas? Berarti Bu, ini kalau ikut ke Pangkalan Bun bisa nggak Bu? Pangkalan Bun ya, yang terdekat ya, bisa sih. Ya. Itu banyak Bisa ya. Izin bertanya ya Bu. Di Pangkalan Bun itu kan cuma ada
SMK. Satu-satu dulu Mas, satu-satu. Kalau sudah dikasih moderator baru bertanya. Silakan Pak Iqbal. Oke, Bang. Main serobot aja. Ini dari Sandi Artika. Izin bertanya Bu, kan surat edaran Bupati untuk wilayah Kasongan, kegiatan KKN dilakukan secara daring. Nah, bagaimana ini proses selanjutnya? Itu oke, saya jawab Sandia itu surat per kapan? Kita mulai KKN itu per Oktober ya. Jadi insya Allah nanti kita berharap setelah tanggal 6 September level 4 PPKM ini sudah tidak berlaku lagi. Yang kan cuma Palangkaraya, di tempat lain kan nggak level 4 ya. Insya Allah di bulan Oktober kita berdoa semoga pandemi ini berkurang sehingga kita bisa lancar ber-KKN. Yang penting kita mengikuti prokes ya. Seperti semester-semester kemarin insya Allah aman aja kok ya. Karena panitia KKN sangat mengikuti prokes, ada masker, ada termogan, pengukur suhu setiap insya Allah bisa kita lakukan secara sesuai seperti apa yang selama ini kita lakukan. Itu ya Sandia ya. Kita Oktober ya, bukan besok ya jalannya teman-teman. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Oke, lagi ini dari Aulia Sari. Assalamualaikum, izin bertanya. Apakah ada... Waduh, ini contoh mahasiswa yang tidak membaca ya. Jadi kalian itu sudah cerdas, sudah semester 7. Jangan lagi ada pertanyaan yang jawabannya itu sudah ada. Ya, jadi cerdas sedikit. Ya, tadi di IG sudah ada, di LP2M itu sudah ada, di web juga sudah ada linknya, tinggal upload Bitly. Saya rasa ini tidak perlu dijawab ya. Jadi ini teman-teman mahasiswa harap lebih cerdas sedikit nih. Ya. Oke, Pak. Lalu ini ada Nur Fadila, izin bertanya Bu, untuk Murung Raya bisa nggak? Misalkan untuk yang domisili tadi. Oke, ini Hilal. Di Murung Raya kita banyak Aum. Silakan aja nanti. Nanti kita akan mengidentifikasi setelah akhir September ya Pak Iqbal ya, saat pendaftaran ditutup. Lokasinya di mana saja. Jadi yang memilih di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, di Murung Raya. Nanti saya selaku kepala LP2M yang akan menyurati pimpinan Aumnya. Bahwa di situ nanti akan ada KKN atas nama si ini. Bisa? Hilal ya. Di Murung Raya bisa. Siapa lagi yang bertanya tadi? Yang ada suaranya kayaknya laki-laki tadi. Silahkan. Silahkan teman-teman mahasiswa, calon peserta KKN yang mau bertanya apabila ada yang belum jelas. Saya infokan kembali ya. Tadi saat pengarahan dari Ibu Endang ada disuruh untuk memfollow Instagram dan subscribe YouTube-nya dan selalu memantau web dari LP2M karena nanti di situ akan ada informasi-informasi terkait kegiatan KKN kita. Nah, jadi supaya update dan tidak ada lagi yang bertanya linknya mana, kegiatannya apa saja nanti seperti apa. Nah, itu makanya harus di follow dan di subscribe dan nanti juga seperti kegiatan sosialisasi, pembukaan dan macam-macam nanti ini kan kegiatannya kita record. Nah, itu kan kita upload di YouTube misalkan ada yang ketinggalan informasi seperti itu. Silahkan apalagi kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk non-reguler, apakah pelaksanaan KKN dilakukan setiap hari selama kegiatan? Ya. Ini tentunya KKN itu tidak dilaksanakan tiap hari. Dan nanti untuk kegiatannya baik non-reguler atau reguler akan detailnya dijelaskan pada saat pembekalan KKN. Saya garis bawahi bahwa kegiatan KKN ini ada dua, walaupun di amal usaha. Ada yang melaksanakan di hari Sabtu dan Minggu, itu tetap
jumlahnya adalah 16 jam ya, hari Minggu, Sabtu Minggu tuh Sabtu tuh mulai jam 7 sampai jam 12, istirahatnya 1 jam, lalu dilanjut jam 1 sampai jam 4.30. Sabtu, Minggu juga seperti itu. Pilihannya seperti itu. Lalu yang kedua, bisa dilakukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita hapuskan, Bu. Senin, Kamis kita hapuskan. Oh, Senin, Kamis enggak? Sabtu Minggu aja, ya. Ya. Jadi Sabtu Minggu itu. Sabtu Minggu itu. Jadi pelaksanaan KKN untuk non-reguler jangan khawatir, tidak mengganggu di dalam pekerjaan Anda sekalian, ya. Karena tentunya kecuali kalau misalkan dari non-reguler bekerja ada misalkan perkantoran ada pekerjaan dinas yang harus dilakukan pada Sabtu itu, ya tentunya Anda harus izin. Izinnya bagaimana? Nanti ketentuannya Anda membaca di panduan KKN Angkatan 46 yang nanti sebentar lagi akan kami share setelah ditandatangani oleh Kepala FP2M dan disetujui oleh Rektor UMP. Terima kasih. Untuk siapa tadi yang bertanya? Itu ada yang raise hand. Silakan yang raise hand, Muhammad Iqbal Z. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zulkarnain dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Jadi di sini saya ingin menanyakan terkait mahasiswa yang ikut program Kampus Merdeka, yang mana salah satunya kalau saya ikutin itu adalah Kampus Mengajar Angkatan 2, Bu. Nah, jadi yang mana dari program tersebut kami mendapatkan yang namanya 20 SKS untuk dikonversikan. Itu bisa untuk mata kuliah dan juga untuk KKN. Nah, yang saya ingin tanyakan itu terkait mekanisme konversi KKN-nya bagaimana, dan apakah ketika dikonversikan dari 20 SKS yang saya dapatkan itu, apakah saya akan tetap membayar KKN ke kampus atau bagaimana, Bu? Nah, mungkin itu, Bu, yang ingin saya tanyakan terkait KKN ini, Bu. Oke, terima kasih Muhammad Iqbal. Silakan Ibu Kepala LP2M atau Ketua Panitia untuk bisa menjelaskan kepada penanya. Silakan Bu Enaka, untuk mahasiswa yang mengikuti Kampus Merdeka, apakah sudah di Atna sudah ada kejelasan dari Kaprodinya? Kalau di fakultas, kalau di FKIP kemarin sudah. Silakan. Ya, terima kasih Iqbal atas pertanyaannya. Ini termasuk skema yang kelima tadi ya, skema KKN kelas khusus, skema khusus. Salah satunya adalah pelaksanaan Kampus Merdeka. Ini nanti masih kita proses SK oleh Rektor. Nanti di dalam SK itu ada keterangan konversinya apa saja, gitu ya, termasuk yang KKN tadi. Ini biasanya pengalaman semester yang lalu ada dari Atma 2 orang. Nah, jadi itu kita akomodir sebagai kegiatan KKN. Jadi walaupun namanya ada di dalam kelompok 10 misal ya, lokasi KKN-nya nanti di kuburan Muslimin Muhammadiyah. Tapi karena kalian masuk di skema Kampus Merdeka, maka kamu tidak wajib ikut di dalam kegiatan fisik, non-fisik, dan PLH tadi. Karena kegiatan Anda yang di Kampus Merdeka inilah yang sudah kita konversi sebagai kegiatan KKN. Hanya nanti kalian tetap mengikuti berkas pendaftaran seperti biasa. Nanti berapa jumlahnya, apakah full 100% dengan angka 2 juta atau ada pengurangan berapa persen, itu nanti diputuskan dalam SK Rektor. Ini masih digodok oleh Bapak Rektor. Jadi nanti ditunggu aja Iqbal ya ininya. Kalau semester yang lalu sih masih full, mereka bayar 2 juta. Tapi sama seperti KKN, hanya kegiatannya aja yang nggak ber-KKN gitu ya. Tapi segala berkas pendaftarannya sama. Nah, ini masih kita perjuangkan, semoga ada lampu merah lah dari rektorat ya, siapa tahu nanti ada kurangan sekian persen dan seterusnya ya. Terima kasih Iqbal, ya bagus ini pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu. Iya, saya tambahkan untuk Iqbal, itu informasi itu bisanya nanti sebelum tanggal 27 tutup itu Ibu ya, jadi biar ada kejelasan untuk mahasiswa.
Dan tidak seminggu sebelum tanggal 27 itu sudah Iqbal sudah mengetahui apa yang Anda harus lakukan, kewajiban apa yang harus Anda lakukan nanti sebelum Anda mengikuti KKN ini. Atau ada pengurangan atau ada tetap gitu. Jadi Anda nanti biar bisa mempunyai gambaran untuk melakukan hal seperti ini. Itu ya, Iqbal ya. Ya. Oke, silakan. Oke, siap, Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Nurul dan Bu Endang. Tadi sudah jelas ya, Iqbal ya. Ini ada lagi nih di kolom chat. Terima kasih Bu Nurul atas informasinya terkait kampus mengajar. Sepertinya ada lebih dari 1 orang kayaknya Bu yang semester ini ikut KKN dan terkait juga dengan kampus mengajar seperti itu. Iya, karena ada SK. Nanti Iqbal saya minta Iqbal datang kepada Kaprodi, minta SK ya, SK yang menyebutkan nama-nama mahasiswa yang ikut program Kampus Merdeka. Ini yang baru masuk ke saya ini baru dari Prodi Bimbingan Konseling. Ada 2 orang nih ya. Kalau prodi lain belum masuk nih. Padahal yang lulus Kampus Merdeka ini lumayan banyak nih, Kampus Merdeka, Kampus Mengajar. Kita harap Pak nanti itu ada SK-nya yang jelas itu, sehingga itu jadi dasar kita untuk membuat SK terkait konversi mata kuliah ini. Ya. Kalau disurati kayaknya di anu aja Pak Iqbal, di WA aja, walaupun surat, tapi kayaknya suratnya lambat kayak kemarin nanti. Teman-teman ngeresponnya itu loh. Ya, baik teman-teman, ada yang ditanyakan mungkin yang dari Pulang Pisau, saya nggak ada suaranya ini. Apakah ada yang ikut sosialisasi mahasiswa Pulang Pisau ini? Halo? Nggak ada ya? Maka di Pulang Pisau harusnya ada banyak pendidikan ekonomi itu. Mahasiswa Ibu tuh. Ada? Triwulan Sari ini kayaknya Pulang Pisau deh. Triwulan Sari Pulang Pisau ya? Oh, Tri. Mantau nggak nih? Dengerin nggak deh? Triwulan. Ya, Pulang Pisau ya? Kasongan, Bu. Oh, Kasongan. Ada yang di Pulang Pisau? Saya tuh ngajar di Pulang Pisau, tapi kayaknya mahasiswanya nggak ada. Ada, Bu, semua. banyak, Bu. Ada Bu. Saya mau bertanya. Ada Bu, saya Pulang Pisau Bu. Ada, Bu. Ini Pulang Pisau, Bu. Liwaya Ratnawati. Ulun Pulang Pisau Bu. Iya Bu, Pulang Pisau Bu. Ya, Ulun ada yang tanya Bu. juga. Umi. Ulun Pulang Pisau Bu. Ya, Salman. Ada yang bertanya nggak? Apa sudah jelas? Sudah jelas Bu. Nah, udah jelas ya. Nggak ada masalah ya, Pulang Pisau ya. Oke. Udah, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Saya ulangi lagi ya. Untuk pendaftaran ya, karena ini sampai tanggal 27 September, kami harap jangan pas tanggal 26 daftarnya ya. Tidak pertengahan September lah ya. Karena nanti kalau ada kekurangan atau masalah apa bisa diantisipasi. Jangan sampai ada masalah-masalah yang seperti dulu sudah daftar penuh, ternyata pas waktu setelah pembekalan dia mengundurkan diri. Padahal sudah input dan sebagainya. Itu akan menyusahkan Anda. Saya ulangi lagi, KKN ini 4 SKS. Kalau Anda sudah memprogramkan atau menginput, kalau Anda tidak mengikuti, otomatis berdampak pada IP semester ganjil Anda. 4 SKS ya. 4 SKS itu enggak sedikit, banyak ya. Kalau misalkan Anda dapat nilai B gitu aja, 4 kali 3 aja sudah 12. Kalau A 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Tuh. Ini ada mungkin Pak yang tanya Pak Iqbal. Oke Bu. Ini dari Triwulan Sari. Apakah nanti pembayaran KKN dapat dicicil 2 kali? Oke. Ini masalah tiap bulan, tiap semester ada. Triwulan Sari mana? Yang di Kasongan. Oke. Kalau sebetulnya idealnya nggak ada SK dari rektor itu yang menyatakan bahwa KKN boleh dicicil. Tetapi
kalau alasannya itu masuk di akal, kemungkinan panitia akan memberikan solusi. Ya, itu jawabannya ya. Ini tidak ada SK ya dari Rektorat menyatakan bahwa KKN itu boleh dicicil, saya ulangi. Tetapi kalau masalah mahasiswa itu benar-benar masalahnya itu bisa diterima oleh panitia ya, itu akan diselesaikan secara intern antara yang bersangkutan dengan panitia, tapi tidak melalui telepon, tapi datang ke LP2M 2 minggu sebelum penutupan ya KKN ditutup. Itu Triwulan jawabannya Ibu ya. Ya. Silakan, ada yang lain? Ini ada lagi yang bertanya Bu dari Gonbela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan semester 7 masih ada beberapa mata kuliah yang diambil. Bagaimana bila kami mengikuti KKN keluar kota, apakah bisa? Gon, kamu ikut yang di Palangkaraya, gak usah ikut segala keluar daerah, ikut yang di Palangka aja. Jadi Sabtu Minggu ber-KKN, Senin sampai Jumatnya kuliah, gak ada masalah. Hendaknya keluar kota, Bu. Mana hendak jam? Serah aja, yang penting keluar kota. Asalmu mana? Asalmu mana dulu? Peruk Cahu, Bu. Oh, sama Hilal sana, ke Purung Raya berdua situ. Kuliahnya kan bisa daring Jabon nih, Kak. Tapi jaringan sana susah. Ya usaha dong, turun kemana kayak ke bukit kayak kemana. Itu kan urusan kalian sama kuliah, saya nggak ada urusan. Urusan saya kan KKN. Gini, Bu, makasih. Ya, dipertimbangkan ya. Jadi tuh kalau mau di Murung Raya, silahkan. Aumnya kan ada. Bisa kita akomodir kalian ber-KKN di sana. Nah, urusan kalian urusan kuliah yaitu bukan urusan saya ya. Tapi ada pertimbangan aja. Kan kita semester ini kan masih daring juga nih. Jadi belum ada tatap muka ya. Jadi sebenarnya kalian yang ada stay di daerah itu nggak masalah ber-KKN di daerah. Asal ya tadi syaratnya tadi ada sekolah atau masjid ya milik amal usaha Muhammadiyah. Gitu kan ya. Begini Miss Noto, ini begini Bu Enaka, karena dia masalahnya itu Miss Noto ini bekerja di swasta, tetapi KKN-nya itu Sabtu tuh ada masuk setengah hari gitu. Jadi setengah hari kan bisa, ya setengah hari itu mungkin dicarikan jamnya di hari yang Anda bisa untuk memenuhi jam itu, Miss Noto. Jadi tetap aja kamu ber-KKN. Jadi dia itu masalahnya adalah Sabtu itu nggak bisa penuh karena Sabtu ada kerja gitu ya, Miss Noto ya? Mana orangnya? Halo. Jadi yang Iya, Bu. Begitu ya, Miss Noto? Iya, Bu. Nah, ya, jadi ini khusus untuk kegiatan fisik. Jadi teman-teman tidak semua 3 bulan kalian ber-KKN Sabtu Minggu sampai 3 bulan, enggak gitu. Tadi yang disampaikan tadi kita 16 pertemuan ya. Jadi yang benar-benar full Sabtu Minggu itu adalah 8 kali untuk kegiatan fisik. Nanti untuk kegiatan non fisik di bulan kedua itu waktunya fleksibel, kondisional, tergantung kondisi masyarakat sasaran. Tidak harus Sabtu Minggu lagi. Kalau memang masyarakat sasarannya bisa hari Selasa, Rabu, kalian bikin pelatihan ya kalian menyesuaikan dengan itu. Jadi yang benar-benar full di lapangan itu Sabtu Minggu itu adalah 1 bulan untuk kegiatan fisik. 4 minggu ya. Jadi kalau memang Miss Noto setengah harinya nggak bisa masuk, nanti dicoba dibicarakan dulu di tempat swastanya. Ini hanya 8 kali. Jadi ada 4 kali Sabtu ya. Nah, jadi 4 Sabtu itu bisa nggak kira-kira diupayakan gitu, Miss? Kalau memang Ya, yang nggak bisa, mau nggak mau kamu ngalah. Dari pukul 7 sampai pukul 11, selama 4 jam itu kamu harus mengganti di hari yang lain. Karena cuma 4 kali nih, hari Sabtu kan. Nah, kan 4 Sabtu, 4 Minggu gitu ya. Karena 8 kali pertemuan untuk yang fisik. Oke, gitu ya, Miss ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Udah jelas, Bu. Lalu ada lagi Bu dari Pak Bagus Puji Laksono.
Assalamualaikum, mohon maaf saya ingin bertanya apakah syarat yang dimaksud 100 SKS yang sudah berjalan atau yang lagi dijalani? Mohon petunjuknya. Yang sudah gila. Yang sudah dong. Yang sudah. Jadi terlihat nanti di transkrip jumlah mata kuliah. Nanti kami kan ada membuat syarat transkrip ya Pak Iqbal ya. Nggih. Tanda sudah 100 SKS 100 itu. SKS. Ini atas nama apa? Tati, raise hand lagi. Iya Bu, maaf mau bertanya. Kalau yang untuk Pangkalan Bun itu KKN-nya non reguler dengan reguler gabung ya Bu? Sebentar lah. Halo. Halo? Ya, silakan Bu Endang. Ya, tentunya kalau KKN itu reguler dan non reguler tidak dicampur, Mbak. Non reguler itu dijadikan satu sama non reguler, reguler sendiri. Jadi itu nanti ada bitly-nya untuk pendaftaran itu dilihat ya. Kalau Anda Google Form-nya itu dilihat apakah Anda tuh non reguler di mana. Misalkan di Kasongan itu termasuk non reguler di Kasongan, non reguler di Pulang Pisau, non reguler Pulang Pisau, non reguler di Palangkaraya, non reguler di Palangkaraya. Tetapi apabila non reguler Palangkaraya tapi di daerah, kamu melakukan di daerah, ya pilih bitly yang melakukan di daerah. Begitu. Anda itu sekarang di mana posisinya? Saya di Lamandau Bu. Di Lamandau. Non reguler di prodi apa? Teknik lingkungan. Ya, teknik lingkungan. Silakan. Anda mau ber-KKN di Palangkaraya, non reguler di Palangkaraya, atau Anda melakukan di daerah di Lamandau? Oh gitu. Misalnya saya ini mengkliknya kan non reguler tapi ikutnya ke Palangkaraya yang diklik ya Bu ya. Berarti Ya. otomatis nanti ikutnya Palangkaraya gitu ya. 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 Oh ya. Tapi kalau saya berdasarkan domisili di situ kan tidak ada pilihannya Bu. Apakah masuk Pangkalan Bun atau daerah lain gitu. Itu gimana Bu? Nah, itu termasuk nanti Anda ditulis misalkan sendiri tapi wilayahnya Anda itu sendiri dijelaskan di situ wilayahnya di Lamandau begitu. Oh gitu. Iya Bu. Oke Bu. Terima kasih. Oke. Ini catatan untuk panitia nanti biar diperjelas. Makanya saya belum belum memilah-milah berapa mahasiswa yang ada di Lamandau untuk ikut sendiri, berapa Murung Raya, berapa itu yang penting jadikan satu, nanti kegiatannya di wilayah Anda tempat tinggal. Oke. Ada lagi? Pak Iqbal? Di kolom chat sudah tidak ada lagi yang bertanya, Bu. Ada lagi, teman-teman? Bu, saya mau bertanya. Ya. Saya kan nih baru masuk Jum, Bu. Namanya Saya siapa? kan Nama siapa? saya dari cabang Namanya siapa? nama saya Hardianti, Bu. Saya kan baru masuk Jum. Saya kan dalam keadaan hamil nih, Bu. Prodi apa? Prodi PGSD. Nah, kalau lagi hamil, jangan ikut KKN dulu. Itu ada di panduan. Hamil berapa bulan sekarang? 8 bulan, Bu. Nah, Perkiraan itu bulan September udah melahiran sih, Bu. Kalaunya mulai KKN-nya di bulan 11 masih bisa ikut sebenarnya. kalau bulan September ini Anda melahirkan, ya kan? Oke. Nanti kan pembekalannya tuh kan Oktober. Kalau itu Anda lahiran normal. Kalau Anda misalkan operasi ya kayak apa? Bisa lah. Mudah-mudahan normal aja sih, Bu, maunya. Ini anak Kalaunya keberapa? Ini anak keberapa? anak kedua, Bu. Pertama keguguran. Nah, ini semester berapa kamu? Semester 7. Mana kalau ikut semester depan aja, mata kuliahnya masih berapa? Mata kuliahnya, aduh lupa ulun, Bu. Semester 7. Iya, semester 7 tuh teorinya masih berapa? Begini aja, kamu kan ini per semester ada. Ikut aja semester depan. Kamu ini konsentrasi melahirkan sama membesarkan anak sama kuliah semester 7 aja. PPL ya, lagi PPL ya? Iya, Bu. Soalnya lagi PPL juga.
kalau semester 8 nanti Bu, rencana untung ngambil MK yang ketinggalan sih satu Bu. Kalau ngambil KKN lagi bakal Ya ini masalahnya apa sih, hamil kah? Yang nggak boleh ikut KKN tuh hamil. Mau melahirkan akhir bulan ini. Ya nggak apa-apa. Daftar aja bisa ikut, daftar aja. Karena kan itu mulainya juga Oktober. Ini Bu, kalau bulan Oktober mulainya, insya Allah ulun mudah-mudahannya bisa ikut nanti tuh Bu. Ya, karena yang sudah lahiran pun kegiatan fisiknya juga kita batasi, nggak akan seberat yang normal. Yang jelas kamu tetap hadir di lapangan. Ya, walaupun nggak ngangkat segala tanah, segala apa enggak. Sayang ya, nggak usah semester depan, semester sekarang aja. Ya, kecuali hamil. Nah, kecuali hamil. Ya udah, nah, ulun mau ngambil sih Bu, kalau memang Halo. Masih hamil 8 bulan, Bu. Lahiran 4 bulan kalau misalkan tanggal 27 itu melahirkan secara normal nggak masalah. Kalau operasi kan nggak bisa, Mbak. Nggak apa-apa Bu, kan dia kan nggak kerja berat, yang penting lo tinggal di datang aja. Kan kita ada surat pernyataan nanti. Kan di bagi yang ikut KKN, yang hamil atau yang baru melahirkan itu kan ada surat pernyataan nanti. Kalau masih ingin ikut ber-KKN, segala resikonya kan ditanggung yang pribadi. Kita hanya memfasilitasi bahwa dia tidak bekerja berat, tidak melakukan kegiatan fisik. Kan, berarti dalam buku panduan itu kita tuliskan yang lagi hamil tidak diperkenankan untuk ikut KKN. Itu tidak berlaku berarti sekarang. Dia kan sudah lahiran Oktober tuh. Belum, ini baru 8 loh, Bu. Kan September, bisa berdoa aja lah semoga lancar September kamu lahiran. Karena kan mulainya juga Oktober bulan kedua paling, minggu kedua. Begini aja, dicoba aja siapa namanya nih tadi, Mbak? Namanya siapa? Supi. Yang mana tadi? Hardianti, Bu. Oh ya. Nanti ya itu dilihat aja nanti kalau misalkan nanti tanggal 20 lah kamu daftarnya. Jadi dilihat aja kalau misalkan sudah melahirkan itu ya kamu silahkan aja mendaftar. Tapi kalau misalkan kayaknya kira-kira menghambat itu nanti ya dipending aja atau nanti dicarikan solusinya lah nanti ya. Nggih Bu, makasih banyak solusinya. Silakan, ada lagi yang bertanya? Pak Iqbal? Ini masalah kerja ya. Kalau di kampus lain kalian tuh tidak ada toleransi loh, kalian harus cuti kerja kalau KKN. Kita ini masih mentoleransi. UMP itu masih ada sifat kemanusiaannya. Kalau kampus lain, kalian yang bekerja tuh pasti harus cuti. Yang polisi, yang kerja di swasta atau apapun itu, karena mereka tidak ada yang Sabtu Minggu itu. Mereka benar-benar reguler 1 bulan di lapangan. Betul kan, Bu Endang? Iya. Ini ada Niken. Mana Niken? Iya Bu, saya. Ya. Ini ada masalahnya seperti Pak Misnoto. Kamu kerja di mana Niken? Saya kerja di Indomaret, Bu. Indomaret. Indomaret. Oh, Indomaret. Iya. Di Palangkaraya. Di Palangkaraya, Ibu. Nah, yaitu kan kalau ada mahasiswa kemarin di Indomaret ada seperti itu juga. Jadi shift-nya yang itu kamu ganti ceng sama temanmu saja waktu itu. Jadi biar tidak merugikan. Kan, Ibu, kan dalam 1 bulan itu liburnya 4 kali. Itu saya bisa request. Saya bisa minta liburnya misalnya di hari Sabtu saya bisa. Cuman yang 4 hari yang minggunya itu gimana ya, Bu? Kalau untuk kerja jadwal kan jamnya tidak, maksudnya nggak full ikut KKN dong. Kalau misalnya hari Sabtu nih saya izin terus kan hari Sabtu 4 kali dalam 1 bulan itu bisa, Bu. Tapi di hari Minggunya, misal saya tukar shift sama yang lain, itu saya nggak bisa full KKN, Bu. Kan setengah hari doang. Nah, ini terjadi 4 mahasiswa kemarin itu. 4 mahasiswa itu juga satunya di Indomaret, satunya di mana tuh di Palma, akhirnya ikutan Bu Enaka.
Ikut yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu 4 orang, 3 orang. Oh gitu, Bu. Iya. Karena Senin sampai Kamis itu kerjanya nggak efektif, nggak ada yang Makanya monitoring. itu tidak efektif. Cuma 3 orang kemarin tuh, yaitu tadi yang seperti ini, seperti Niken ini. Kalau misalkan ini full ya kamu Niken ya? Iya, Bu. Kalau misalkan ya, kalau misalkan hari Minggu tuh diganti sama temanmu, kamu ganti hari apa gitu nggak bisa? Bisa, Bu. Bisa diganti jamnya bisa. Cuman kan saya jam kerjanya 8 jam, Bu. Saya berangkat itu jam 6 misalnya ya. Di hari Minggu misalnya saya ikut KKN. Jam 6 itu saya sampai kerjanya itu sampai dengan jam 1, Bu. Oke. Ini nanti masalah jawabannya ini nanti kamu konsultasi ke LP2M aja ya Niken ya. Oke, baik, Bu. Ya. Nanti setelah sebelum ada mendaftar, sebelum 2 minggu sebelum tutup KKN nanti konsultasi sama di LP2M aja ya. Ya, baik. Terima Ya. kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin penutup dari saya nih ya, teman-teman panitia dan mahasiswa. Panduan akan segera di-share oleh teman-teman panitia di web. Silakan di-download, dibaca. Jadi jangan gaptek gitu ya, dibaca, dipahami dengan baik. Pesan saya satu, bijaklah dalam bermedia sosial. Kalian kita pantau. Ya, jadi kenapa ini kita perketat? Ya, karena kita menghindari hal-hal yang membuat malu kalian secara individu maupun umum secara institusi. Nah, ini kan yang baru beredar viral ini kan gara-gara TikTok ya, berjoget di atas ambulan. Jadi saya tegas di dalam buku panduan pokoknya semester ini untuk yang ber-KKN itu ditutup dulu mikrofonnya, dengerin dulu Elma. Mbak Elma. Ditutup dulu mikrofonnya. Oke. Jadi aplikasi media sosial ini harus bijak. Khusus untuk TikTok tidak saya perkenankan anak KKN ber-TikTok dalam kegiatan KKN. Ya, ini kita perketat, kita pertegas karena kita kampus swasta, kita yang bikin aturan sendiri. Nanti kalau ada hal-hal apa yang menjadi bumper pasang badannya itu kan LP2M. Jadi kita tidak ingin siswa terjebak karena al-hayyul minal iman ya. Malu itu sebagian dari iman. Nih teman-teman yang cewek-cewek nih udah uninstall aja itu aplikasi itu ya. Masih banyak hal yang bisa kalian jadikan ekspresi saat sedih, galau dan lain-lain. Jangan berjoget-joget kayak orang gila lagi gitu ya. Malu itu sebagian dari iman. Jadi itu saya pertegas kembali. Jadi tidak ada aplikasi TikTok di dalam kegiatan KKN. Baik itu untuk membuat di WA story ya atau di apapun itu. Kami panitia tidak ada meminta sosialisasi kegiatan KKN dalam TikTok. Video KKN kalian dibuat dalam link YouTube yang akan dinilai oleh DPL ya. Jadi kalau ingin happy aja sendiri di luar dari kegiatan KKN. Jangan bawa kaos KKN, jangan bawa alma mater UMP untuk berjoget-joget nggak jelas ya. Oke, ini yang pesan saya di awal. Jadi tolong berbijak dalam bermedia sosial ya. Jadi mau ngomentar-ngomentar KKN, ngomentar-ngomentar panitia pun akan kami catat. Sebelum kalian daftar KKN pun sudah kita pantau. Ya, jadi jangan membuat WA story, aduh KKN lagi, duit lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu menurut saya tidak usah lah segala dibuat di story-storyan ya. Ini pesan saya nih buat teman-teman. Karena di beberapa, kita berkaca dari beberapa kejadian-kejadian semester sebelumnya. Ada mahasiswa kami kurangi nilai 20% kedapatan TikTok di saat pembekalan. Ya, Ibu Wakil Rektor 1 menjelaskan materi, TikTok kan berdua. Kayak gini, apa-apa gitu ya. Kedapatan kami di Zoom. Nah, jadi sudahlah, nggak usah segala ikut-ikutan yang itu ya. Kalau kalian sudah dewasa, sudah besar, hal-hal yang seperti itu kan hanya untuk menarik perhatian saja menurut saya. Hal-hal yang masalah-masalah tuh nggak usah segala
upload segala di media sosial gitu ya. Nggak ada selesai juga permasalahan seperti itu tuh. Malah menambah masalah jadinya. Semester yang lalu ini masalah WA group ya. Karena ada keputusan panitia yang membuat banyak orang tidak paham, akhirnya terjadi pembulian. Nah, ini belum ber-KKN sudah ada komentar ini itu. Nah, kita berharap itu tidak terjadi di semester ini. Jadi kalau ada apa-apa, tanyakan dengan baik, gunakan nalar kalian selaku sivitas akademika ya. Kita panitia terbuka ya Bu Endang ya. Nomor HP Bu Endang ada. Kalau misalnya ada masalah, ada hal yang ingin ditanyakan, langsung ke panitia. Jangan langsung bikin status di WA group atau di WA atau di Instagram gitu ya. Karena terkadang orang yang membaca tuh bisa salah persepsi gitu. Ya, itu pesan saya nih ya, selaku Kepala LP2M yang bertanggung jawab nanti mengeluarkan nilai bagi kalian semua. 4 SKS ya Bu Endang ya, nggak tanggung-tanggung. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih buat teman-teman. Semoga lancar. Masih ada waktu kurang lebih 1 bulan untuk mencari dana ya untuk pembayaran. Semoga nanti sampai akhir bulan tidak ada yang bermasalah gitu ya. Kalau ada bermasalah, pesan Bu Endang 3 hari sebelumnya datang ke panitia. Kalau di hari pendaftaran kami tidak menerima keluhan-keluhan apapun lagi, entah itu duit kada cukup, entah itu transkrip kada bisa terprint, atau apalah itu ya. Jadi dari jauh-jauh hari silakan komunikasikan dengan teman-teman panitia. Teman-teman panitia pasti akan mencarikan solusi yang terbaik buat teman-teman mahasiswa ya. Yang penting kalian juga saling menghormati. Jadi kalau ada apa-apa jengkel sama panitia, jengkel sama kampus, jangan dibuat status ya teman-teman ya. Saya paling jengkel kalau melihat mahasiswa tuh belum apa-apa sudah hore KKN lagi, duit lagi. Aduh ya Allah, ini mahasiswa ini pengen tak belum masuk ikut KKN, belum tahu dia bagaimana KKN ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak. Oke. Terima kasih Bu Nurul ya. Baik, saya sedikit menambahkan ya untuk semua peserta KKN 46. Dalam hal ini dinyatakan atau lagi viralnya ini main TikTok ya. Saya harapkan boleh main TikTok, tapi seperti apa yang harus Anda kemukakan. Ada KKN yang lalu, tepatnya di Pulang Pisau juga, mahasiswa 2 mahasiswi ini saat pembekalan, dia adalah bertiktok. Ini mahasiswa Pulang Pisau 2 mahasiswi perempuan saat pembekalan. Tapi waktu itu ditanya, dia malah nggak bisa apa-apa. Nah, makanya Ibu nyari Pulang Pisau terus dari tadi. Pembekalan itu adalah satu kesatuan penilaian, 10% dari 100% penilaian. Apabila nanti tidak mengikuti pembekalan, otomatis Anda itu 10% hilang sudah nilainya. Dan pembekalan itu ada ketentuannya, nanti ditentukan apa yang harus Anda lakukan, kumpulkan apa dan sebagainya. Ya, kita tidak mau kecolongan lagi ya. Kebetulan kemarin TikToknya hanya di pembekalan, tidak di atas ambulan ya. Ya. Kalau misalkan ini terjadi ya, mungkin ada Anda TikToknya di atas apa lagi mungkin ya, atau di atas masjid nanti itu ya, masjid yang di dekat Pulang Pisau itu, kita tentunya akan bertindak sesuai dengan yang diberikan pada Kepala LP2M apa, ada kewenangan yang harus, apakah Anda di stop dulu, bahkan nanti dilaporkan ke universitas. Anda boleh bertiktok, tapi di mana tempatnya, Anda sudah seorang mahasiswa yang sudah semester 7, tentunya bisa. Kalau misalkan waktu Anda bersenang-senang melihat melihat atau menghadiri teman-temanmu Anda bertiktok, boleh. Ya. Tetapi saat berkegiatan yang ada hubungannya dengan universitas, kira-kira ya Anda harus tetapkan. Oke, ya. Itu kira-kira ya teman-teman ya. Mudah-mudahan KKN 46 itu tidak ada masalah. Saya ini KKN 45 tidak ada masalah, hanya 2 masalahnya. Ada yang mengundurkan diri saat akan ada pelaksanaan, itu menyayangkan. Jadi 4 SKS-nya hilang. Itu saya sangat menyayangkan karena nilainya
tidak ada, nilainya 0. Kan IP-nya benar-benar akan merugikan Anda. Sebelum ditutup, kira-kira ada pertanyaan yang harus Ibu jawab? Ya, selebihnya tolong Anda tiap hari atau bahkan Anda mempunyai HP atau semuanya punya HP ya, lihat di web LP2M, IG-nya LP2M, manakala ada, kalau Anda sudah menentukan sudah 100 SKS Anda ikuti KKN, silahkan Anda melihat pengumuman-pengumuman yang ada kaitannya. Ini kan mulai bayar SPP ya, SKS input itu lihat apa yang harus Anda lakukan. Jangan sampai ketinggalan. Sudah semester 7 itu sedikit lagi Anda sudah mau lulus ya. Eman-eman sayang kalau Anda tidak bisa melanjutkan mendapatkan gelar R1. Sudah perjuangan. Kalau uang bisa dicari, waktunya itu. Ya, waktunya sayangkan 4 tahun ya. Anda harus mengulangi lagi. Itu, terima kasih. Kembalikan ke moderator ya. Oke, sudah semua Ibu? Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Ditunggu pendaftarannya aja lagi. Sudah datang loh orangnya. Yang bercontek sudah. Baik, Ibu Nurul juga Ibu Endang, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi nantinya dapat dicerna oleh mahasiswa-mahasiswi yang untuk mendaftar KKN angkatan 46. Ini Apa namanya? Ganti orang lain. Tolong teman-teman mahasiswa silakan mengisi daftar hadir ya, yang sudah berada di chat ya, daftar hadirnya ya. Ya, kawan-kawan semuanya jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Betul apa yang dikasih tahu dengan Ibu Endang tadi. Mungkin cukup ya, Ibu Nurul dan Ibu Endang. Pertemuan kita pada siang hari ini terkait sosialisasi KKN angkatan ke-46. Nanti kalau untuk lebih jelasnya, nanti kita upload video ini di YouTube untuk kalian untuk memutarnya kembali ya, kalau kurang jelas bisa ditonton di YouTube, dan juga nanti untuk buku panduannya kita upload di website LP2M UMPR. Baik, alhamdulillah, marilah kita tutup bersama-sama pertemuan sosialisasi KKN angkatan ke-46 pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Silakan semuanya. Anda mendaftar sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan Bitly masing-masing ya. Ibu live ya. Oke, Bu.